Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat belajar anak-anakku. Masih bersama dengan Ibu pada pembahasan kita kali ini tentang koordinat kartesius bagian posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Koordinat kartesius juga sering disebut sebagai koordinat persegi. Istilah dari kata kartesius yang dipakai adalah guna mengenang seorang ahli matematika sekaligus seorang filsuf dari Prancis yang bernama René Descartes. Beliau merupakan seorang ahli yang memiliki peran yang besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Baik, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita kali ini, ada kompetensi dasar yang harus kalian ketahui, yaitu 3.2 menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari bidang koordinat kartesius dan menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, kita akan mengenal mengenai sistem koordinat. Jadi koordinat kartesius ini digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Nah, dua sumbu yang saling tegak lurus antar satu dengan yang lain, kedua sumbu tersebut terletak dalam satu bidang, yaitu bidang XY. Sumbu horizontal atau mendatar diberi nama X, dan sumbu vertikal atau tegak diberi nama Y. Titik potong sumbu X dan Y disebut titik asal. Titik ini dinyatakan sebagai titik 0. Pada sumbu X dan Y terletak titik yang berjarak sama. Pada sumbu X dari titik 0 ke kanan dan seterusnya merupakan bilangan positif, sedangkan dari titik 0 ke kiri dan seterusnya merupakan bilangan negatif. Pada sumbu Y, dari titik 0 ke atas merupakan bilangan positif, dan dari titik 0 ke bawah merupakan bilangan negatif. Untuk koordinat X disebut absis, dan untuk koordinat Y kita sebut sebagai ordinat. Baik, tadi kita sudah melihat bidang koordinat kartesius di mana ada sumbu X dengan sumbu Y. Sekarang kita akan melihat bagian-bagian dari bidang koordinat kartesius tersebut. Nah, dalam bidang koordinat kartesius, sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat menjadi 4. Nah, jika kita lihat, amati di sini ada 4 bagian. Bagian pertama, kedua, ketiga, keempat daerahnya ya. Nah, bagian pertama ini kita sebut sebagai kuadran 1. Bagian yang daerah kedua kita sebut sebagai kuadran 2. Bagian yang ketiga kita sebut sebagai kuadran 3. Dan bagian yang keempat atau daerah keempat kita sebut sebagai kuadran keempat. Jadi ada 4 daerah yang dipisahkan oleh sumbu X dengan sumbu Y. Untuk kuadran 1, daerah sebelah sini, ini bagian X-nya positif dan bagian Y-nya positif. Untuk kuadran 2, bagian X-nya negatif dan bagian Y-nya positif. Untuk kuadran 3, bagian X-nya negatif dan bagian Y-nya pun negatif. Untuk kuadran terakhir yaitu kuadran 4, bagian X-nya positif dan bagian Y-nya negatif. Baik, kita perhatikan contoh soal berikut. Tentukan koordinat titik-titik pada bidang koordinat kartesius di samping ini. Amati posisi titik A, B, C, D, E, F, G, dan H terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini titik koordinat A, B, C, D, E, F, G, H, di mana AB terletak pada kuadran 1, CD terletak pada kuadran 2, EF terletak pada kuadran 3, dan GH terletak pada kuadran 4. Ya, baik. Penyelesaiannya, yang pertama untuk titik A, ini adalah titik A.
Cara menuliskannya, kita lihat dulu bagian X, kita tarik ke arah sumbu X, maka ini akan tepat berada pada koordinat 2. Maka kita tulis di sini 2, kita tuliskan X-nya dahulu. Kemudian ketika kita tarik pada sumbu Y, ini akan tepat pada koordinat 6. Atau berarti titik A berjarak 6 satuan terhadap sumbu X. Jadi kalau kita hitung ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Nah, artinya A-nya koordinatnya adalah 2,6. Selanjutnya, untuk titik B, di sini B-nya jika kita tarik pada koordinatnya pada sumbu X, maka ini akan tepat pada koordinat 5. Kemudian jika kita tarik pada sumbu Y, ini akan tepat pada koordinat 5. Atau jika kita menggunakan jarak, berarti titik B ini berjarak 5 satuan terhadap sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5. Dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga koordinat titik B ini adalah 5,5. Di sini A-nya 2,6 baik X dan Y-nya positif, dan B pun baik X maupun Y-nya positif karena mereka terletak pada kuadran 1. Selanjutnya untuk koordinat titik C. Jika kita tarik terhadap sumbu X, ini akan tepat pada angka negatif 4 atau koordinat negatif 4. Kemudian ketika kita tarik pada sumbu Y, ini akan tepat pada koordinat 3. Atau jika kita menggunakan jarak, berarti titik C ini berjarak 3 satuan terhadap sumbu X, 1, 2, 3. Dan berjarak negatif 4 satuan terhadap sumbu Y, 1, 2, 3, 4. Sehingga cara menuliskannya negatif 4,3. Negatif 4-nya untuk X-nya, 3-nya untuk Y-nya. Kemudian koordinat titik D, di sini kita lihat jika kita tarik pada sumbu X, maka ini akan tepat pada koordinat negatif 5. Dan jika kita tarik tepat pada sumbu Y, ini akan berada pada koordinat 6. Sehingga cara menuliskannya adalah koordinat D-nya adalah negatif 5,6. Jika menggunakan jarak, berarti titik D ini berjarak 6 satuan terhadap sumbu X, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan berjarak negatif 5 satuan terhadap sumbu Y, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk C dengan D, ini bagian X-nya negatif dan bagian Y-nya ini positif karena mereka terletak pada kuadran 2. Ya, kita lanjutkan terhadap titik E. Di sini titik E, jika kita tarik titiknya terhadap sumbu X, ini akan tepat pada koordinat negatif 3. Dan jika kita tarik terhadap sumbu Y, maka ini akan tepat pada negatif 3. Berarti titik E ini berjarak negatif 3 satuan terhadap sumbu X, 1, 2, 3, dan berjarak negatif 3 satuan terhadap sumbu Y, 1, 2, 3. Sehingga koordinat titik E ini adalah negatif 3, negatif 3. Untuk titik F, koordinatnya, jika kita tarik terhadap sumbu X, ini akan tepat pada koordinat negatif 5. Dan jika kita tarik tepat pada sumbu Y, ini akan tepat pada koordinat negatif 6. Sehingga cara menuliskannya yaitu G sama dengan negatif 5, negatif 6. Berarti titik G ini, titik F ini, titik F ini berarti berjarak negatif 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 terhadap sumbu X dan berjarak negatif 5 satuan terhadap sumbu Y, 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga cara menuliskannya untuk koordinat F ini adalah negatif 5, negatif 6. Ya, baik titik F maupun titik E, ini bagian X-nya mereka negatif, kemudian bagian Y-nya juga negatif karena mereka terletak pada kuadran ketiga. Sedangkan untuk titik G, di sini titik G,
Ini kita lihat jika kita tarik pada sumbu X, ini akan tepat pada koordinat 5. Dan jika kita tarik pada sumbu Y, ini akan tepat pada koordinat negatif 4. Atau boleh kita gunakan jarak, berarti titik G berjarak negatif 4 satuan terhadap sumbu X, 1, 2, 3, 4. Dan berjarak negatif 5 satuan terhadap sumbu Y, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sehingga cara menuliskan untuk koordinat G ini adalah 5, negatif 4. Sekarang untuk titik H, kita tarik terhadap sumbu X, ini akan tepat pada koordinat 3. Dan jika kita tarik tepat pada sumbu Y, ini akan tepat pada koordinat negatif 6. Atau berarti titik H ini berjarak negatif 6 satuan terhadap sumbu X, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y, 1, 2, 3. Sehingga cara menuliskan untuk koordinat titik H ini adalah 3, negatif 6. Nah, baik titik G maupun titik H koordinatnya, baik X-nya mereka positif dan baik Y-nya mereka sama-sama negatif karena mereka terletak pada kuadran keempat. Nah, jika kita amati, maka untuk titik A ini koordinatnya boleh kita tulis seperti ini. Di dalam kurung, kita tuliskan X-nya dulu, kemudian kita tuliskan Y-nya, koordinat X dengan koordinat Y-nya, dipisahkan menggunakan koma. A dalam kurung 2,6, artinya ini adalah titik koordinat untuk titik A-nya. Sedangkan untuk B, yaitu 5,5. Koordinat titik C, yaitu negatif 4,3. Koordinat titik D, yaitu negatif 5,6. Koordinat titik E, negatif 3, negatif 3. Koordinat titik F, negatif 5, negatif 6. Koordinat titik G, 5, negatif 4. Koordinat titik H, 3, negatif 6. Jadi diingat untuk sumbu X dengan sumbu Y-nya, bagian koordinat bagian X-nya mana, koordinat bagian Y-nya yang mana. Ya, kita sudah berada pada penghujung slide. Terima kasih atas perhatiannya. Salam semangat belajar. Mari kita berlatih soal dari lembar kerja yang disediakan gurumu.